Ya pemirsa, jumpa lagi di Gusmur Kebakor Channel. Untuk kali ini kita akan membahas apa ya enaknya? Enaknya kita akan membahas bagaimana cara mengemudikan kendaraan bermotor saat melewati bundaran. Mungkin para pemirsa sudah tahu atau sering mengalaminya di bundaran-bundaran, mungkin di tengah-tengah kota biasanya. Di dalam kota atau dimanapun mungkin ada persimpangan yang terdapat bundaran. Jadi bundaran itu bukan hanya sebagai pembatas tugu atau bangunan, kadang sebagai lampu, itu bukan hanya itu. Tapi bundaran itu juga ada fungsinya, itu fungsinya sebagai pengendali lalu lintas. Jadi bagaimana cara kita mengemudikan kendaraan bermotor saat melewati atau akan melintasi persimpangan yang terdapat bundaran dan tidak diatur oleh lampu traffic light. Jadi ada aturannya bagaimana cara kita mengemudikan kendaraan bermotor saat akan melintasi bundaran yang merupakan alat pengendali lalu lintas di persimpangan jalan yang tidak ada lampu traffic light-nya. Itu ada aturannya. Sebelum kita lanjut pembahasannya, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan bunyikan lonceng biar nanti pemirsa akan melihat konten-konten saya tentang etika berkendara. Jadi sebelum kita bahas apa tujuannya aturan lalu lintas diciptakan biar masyarakat tertib berlalu lintas. Kalau warga masyarakat sudah tertib, arus jalan lancar, kita terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Kalau kita mematuhi aturan saat melewati bundaran itu pasti tidak akan terjadi kecelakaan. Karena apa? Banyak sekali terjadi kecelakaan lalu lintas di persimpangan yang tidak diatur oleh traffic light, namun di situ ada bundaran. Ya, di bundaran itu sebenarnya merupakan alat pengendali lalu lintas. Nah, bagaimana kita saat mengemudi kendaraan bermotor saat akan melewati bundaran tersebut biar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas yang sesuai dengan aturan? Itu nanti akan kita bahas. Jadi kalau kita sudah tertib, pasti kita akan aman. Oke, mari kita bahas. Kita menuju ke lokasi, kita cek bagaimana saat kita mengemudikan kendaraan bermotor di bundaran. Oke, meluncur. Jika persimpangan dilengkapi dengan alat pengendali lalu lintas yang berbentuk bundaran, pengemudi harus memberikan hak utama kepada kendaraan lain yang datang dari arah kanan. Jadi pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ini yang jadi acuan kita saat kita mengemudikan kendaraan bermotor saat akan melewati persimpangan yang tidak diatur oleh lampu traffic light. Namun di situ terdapat alat pengendali lalu lintas berupa bundaran. Nah, seperti ini bundaran ini saat kita akan melewatinya ada aturan atau tata caranya. Jadi etika berkendaranya saat melewati bundaran sudah jelas sesuai pasal tersebut. Nah, ini ada rambu penunjuk bahwa ada persimpangan yang diatur oleh alat pengendali berupa bundaran. Nah, ini contoh yang salah pemirsa, langsung belok kanan tidak mengikuti petunjuk arah memutar melingkari bundaran tersebut. Jadi kita harus tertib berlalu lintas ya pemirsa. Nah, ini contohnya bundaran. Di sana itu ada rambu, ada panah melingkar warna biru. Itu merupakan rambu petunjuk arah, jadi wajib mengikuti arah ke kanan. Jadi untuk tata cara melewati bundaran tetap kita mengacu pada aturan, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai pasal 113 ayat 2 sebagaimana yang tadi kita sudah sebutkan. Jadi di persimpangan itu baik simpang 3 maupun simpang 4 maupun simpang 5 yang tidak diatur oleh lampu traffic light.
Jadi kita harus hati-hati. Kalau seperti ini tidak diatur lampu traffic light, namun diatur oleh alat pengendali lalu lintas berupa bundaran. Jadi tata cara kita melewati bundaran ini sudah diatur dengan jelas. Makanya kita harus saat akan melewati bundaran, kita harus memperlambat laju kendaraan kita, dan kita tengok kanan dulu. Jika masih ada kendaraan yang sudah masuk ke bundaran, kita harus mengutamakan atau memprioritaskan hak utama kepada pengendara atau pengemudi kendaraan yang melaju dari arah kanan kita. Jika hal ini masyarakat sudah mengerti aturan ini, nah kemungkinan sudah tidak akan ada lagi kemacetan atau keruwetan di jalan ataupun kecelakaan lalu lintas. Biasanya kalau tidak mengikuti aturan atau tidak ada yang tahu aturan, saling serobot, saling ingin cepat hingga akhirnya terjadi kecelakaan. Kira-kira demikian. Itu pemirsa, tadi bahasan kita kali ini tentang bagaimana cara mengemudikan kendaraan bermotor saat akan melintasi bundaran, alat pengendali lalu lintas yang tidak diatur oleh lampu traffic light. Setelah tahu, saya harap warga masyarakat untuk tertib kembali, dan bisa mengaplikasikan di lapangan. Jadi saat akan melintasi simpang 4 atau simpang 3 yang tidak diatur oleh lampu traffic light, namun itu ada bundaran, apalagi ada tanda panah seputar itu, kita tertib. Karena apa? Kalau nanti kita tertib, kita bisa mengaplikasikan aturan saat akan masuk ke bundaran, kita mendahulukan dari arah yang kanan, pasti tidak akan terjadi kecelakaan. Dan jika terjadi kecelakaan lintas, kita aman. Karena apa? Kita sudah tertib berlalu lintas. Maksudnya aman apa? Aman dari predikat tersangka. Soalnya apa? Tersangka dalam kecelakaan lalu lintas itu adalah orang yang lalai. Pengemudi kendaraan bermotor yang lalai dalam mengemudi kendaraannya, lalai karena melawan atau tidak mematuhi aturan. Oke, semoga ini bermanfaat. Kita tidak harus paham, tapi kita harus saling